Assalamualaikum dan salam jumpa kembali guys, yang pastinya masih di channel kami Ceritaku. Oke, gimana kabar kamu sekalian? Baik-baik aja kan? Semoga saja kabar kamu saat ini sehat-sehat selalu. Terima kasih banget buat kamu yang masih setia di channel kami, yang selalu mengikuti konten-konten kami. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, amin. Oke guys, sebelum kita berlanjut ke ceritanya di seri yang ketiga, Kemelut Cinta Berbuah Si Malakama, saya akan sapa-sapa dulu ya teman-teman yang saat ini masih setia di channel ini. Yang pertama dari kota sendiri ya, salam bahagia buat Amel yang ada di Sumberayu, Kirana yang ada di Sumberayu, Ika yang ada di Parasengpal, Cahyono Cafe yang ada di Sumberayu. Ucapannya salam bahagia dari kami. Spesial banget buat Mas Ali yang ada di Kedung Sumur ya. Terima kasih atas terselenggaranya program ini. Juga buat teman-teman yang lain, salam bahagia buat Benny yang ada di kota Peleihari, Kalimantan Selatan. Salam bahagia juga buat Fitri yang ada di Morowali, Kota Palu. Dan juga buat teman-teman yang ada di Kota Palu yang tidak bisa saya sebutin namanya satu persatu. Juga buat yang ada di Maluku ya, salam bahagia buat Mbak Sih Leawai, Mbak Nuri Leawai, selamat Leawai. Juga buat Mas Kamim yang ada di Unit M di Kopi Mukti, salam bahagia selalu. Buat yang belum disebutin namanya ya, salam bahagia aja dari kami. Ini spesial banget ya buat yang ada di kawasan Singapura, Felicia Arinda Maxi. Salam sayang selalu ya, sama yang disayang tentunya. Oke, langsung aja guys, kita lanjutin kisahnya di episode Kemelut Cinta Berbuah Si Malakama, tentunya di seri yang ketiga. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa Rangga dan Mona telah memadu kasih di pelabuhan Ketapang. Mereka berdua menorehkan sejarah kisah cintanya di pantai Ketapang dan disaksikan deburan ombak di sepanjang pantai. Cinta abadi yang selalu dibawa sampai mati. Beberapa bulan kemudian, suasana kota Banyuwangi diliputi cuaca yang mendung. Sore itu kebetulan Rangga pulang sekolah bareng sama si Rima. Sebenarnya ia sengaja menunggu Mona, tapi karena pada saat itu si Mona tidak muncul guys. Entah di mana dia. Dengan penuh semangat, Rima mengajak Rangga untuk jalan-jalan sebentar sebelum mereka berdua pulang ke kosnya masing-masing. Oh iya enggak, gimana kalau kita jalan-jalan dulu sebelum kita pulang? Mau kan? Ajak Rima penuh semangat. Sesaat lamanya cowok itu masih berpikir, tapi akhirnya ia bersedia juga supaya Rima tidak kecewa. Oke deh, aku mau, balas Rangga. Sejurus kemudian keduanya berjalan beriringan menuju ke jalan setapak, menuju ke jalan raya. Mereka berdua asik ngobrol-ngobrol tentang beberapa hal. Sesekali waktu Rima menggandeng tangan Rangga. Sayang sekali cowok itu tidak kuasa untuk menolak pegangan tangannya. Ia takut kalau Rima kecewa nantinya. Rangga, tahu nggak sih sebenarnya aku cinta sama kamu. Aku yakin kamu pasti juga cinta sama aku, pikir Rima dalam hati. Tanpa terasa udah mulai merapat ke pukul 5 petang. Mereka berdua berjalan menuju ke tempat kosnya. Suatu ketika mereka berpapasan dengan Mona yang ditemani si Sony. Alangkah terkejutnya Mona ketika ia melihat Rangga dan Rima bergandengan tangan. Sontak saja Rangga segera melepaskan pegangan tangan si Rima. Oh Mona, kamu di sini, ucap Rangga kebingungan. Ya, kenapa kaget? Oh ya, aku duluan ya, saut Mona sembari menarik tangan Sony. Kemudian keduanya berlalu dari hadapan Rangga dan Rima. Malam harinya Rangga gelisah sekali. Ia sampai-sampai tidak bisa memejamkan matanya. Ia masih teringat kejadian tadi sore ketika ia bersama Rima. Maafin aku Mon, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Sebenarnya aku cuma menghibur Rima saja. Tidak lebih dari itu kok, pikir Rangga sambil tiduran ditemani si bantal guling. Sama halnya dengan si Mona, malam ini ia juga berpikiran yang sama. Ia menebak-nebak
kejadian tadi sore yang dialaminya bertemu Rangga dan Rima yang lagi asik bergandengan tangan. Rangga, sebenarnya apa yang terjadi sama kamu dan Rima? Apa kamu juga suka sama Rima? Kenapa kamu tidak jujur enggak? Desah Mona dalam hati. Maka demikianlah guys, hampir 1 bulan lamanya suasana hubungan Rangga dan Mona masih gonjang-ganjing. Apalagi saat ini Sony lagi gandrungnya ngedeketin si Mona yang lagi galau. Suatu ketika Sony dan Mona lagi jalan bareng di Taman Gor bagian utara. Keduanya duduk-duduk di bawah pohon beringin. Sudahlah Mon, sebaiknya kamu move on aja dari Rangga. Aku tahu kalau sebenarnya Rangga itu suka sama Rima. Celoteh Sony semangat. Sepertinya si Sony kepingin Mona cepet-cepet move on dari Rangga guys. Waduh, bahaya ini ya. Nggak tahulah Son, pikiranku pusing. Yuk kita pulang, ajak Mona masih lesu. Sejurus kemudian keduanya buru-buru pulang. Sampai tiba di pintu gerbang, Mona dan Sony sempat berpapasan dengan Rangga. Buru-buru sekali Mona berlalu dari Rangga. Sudahlah enggak, sebaiknya kamu jangan ganggu dia lagi. Biarkan ia pergi, timpal Sony. Apa maksud kamu Son berkata begitu? Balas Rangga curiga. Maaf enggak, aku enggak bisa ngejelasin ini semua padamu. Tutur Sony buru-buru pergi menyusul Mona yang berjalan semakin jauh. Sementara itu Rangga masih termangu-mangu di tempatnya. Aku tahu belangnya si Sony, dia dari dulu emang suka sama Mona. Tapi biarlah, itu urusan dia, pikir Rangga dalam hati. Waktu berlalu begitu cepatnya. Suatu ketika Rangga mendekati Mona kembali. Hal itu jeda waktu selama 3 bulan guys. Kebetulan sekali Mona mau berangkat pulang ke kampungnya. Hai Mon, selamat sore. Kamu mau pulang ya? Sapa Rangga. Iya enggak, aku buru-buru sekali. Aku takut ketinggalan kereta api nih, ucap Mona lirih. Yuk kuantar ke stasiun mau, tawar Rangga. Nggak usah enggak, aku nggak mau ngerepotin kamu kok, jawab Mona keluh. Udahlah, ayo naik, entar kamu terlambat nih, ucap Rangga sembari menarik tangan Mona dan mengajaknya naik motor bareng. Akhirnya Mona mau juga diajak Rangga. Kemudian Rangga membonceng Mona dengan perasaan nyaman. Beberapa waktu kemudian mereka berdua sampai di stasiun kereta api di kawasan Bakungan. Mon, jaga diri baik-baik ya, ucap Rangga tiba-tiba memeluk tubuh Mona erat-erat. Diciuminya kening gadis itu dengan luapan kasih sayang yang tulus. Kali ini Mona tidak kuasa untuk menghindar dari Rangga. Akhirnya gadis itu membalas pelukan Rangga. Sesaat lamanya mereka berdua tenggelam dalam bahtera cinta yang membara. Oke guys, demikianlah lika-liku percintaan antara Rangga dan Mona yang silih berganti rintangan yang menderanya setiap saat. Mampukah Rangga dan Mona mempertahankan cintanya? Ikuti kisah selanjutnya di seri yang keempat, yang tentunya masih di episode Kemelut Cinta Berbuah Si Malakama. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita guys. Salam manis dan sampai jumpa, bye bye.